Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi teks eksplanasi. Dan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syafira Rizky Arianto dari kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, saya Pera Haryani dari kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurfadila Ardadlia Putri dari kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Rita Milada dari kelas 11 IPA 5. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya fenomena baik alam, sosial, budaya, maupun fenomena lainnya. Tujuan teks eksplanasi yaitu agar pembaca dapat memahami latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi terdiri dari fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat, yang disebut kualitas atau bisa juga tersusun berdasarkan urutan waktu yang disebut kronologis. Dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi muncul atas pertanyaan bagaimana dan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Membuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 2. Bersifat keilmuan, ilmiah, misalnya tentang sains. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum atau identifikasi fenomena, berisi gambaran awal tentang fenomena yang akan disampaikan. 2. Deretan penjelas atau rangkaian kejadian, merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana mengapa. 3. Interpretasi atau ulasan, berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas fenomena yang dijelaskan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 6. Yang pertama, menggunakan banyak kata denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas, misalnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata ganti benda. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja pasif. Yang keenam, menggunakan banyak kata teknis yang berkaitan dengan konflik. Berikut ini salah satu contoh dari teks eksplanasi. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Contoh struktur teks eksplanasi pada video tersebut.
1. Struktur pernyataan umum. Gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa bumi tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Deretan penjelasan, gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung dengan menggunakan lift, berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang serta tercemarnya sumber air. Struktur interpretasi atau simpulan. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi resiko dampak bencana yang terjadi. Sekian pemaparan materi tentang teks eksplanasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.